Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul Model Bisnis atas Platform GUMKM. Rencana penelitian ini merupakan salah satu tugas akhir dari mata kuliah Research Method in Concentration yang diampu oleh Profesor Nurul Indarti. Perkenalkan, nama saya Fatika Nuramiandina. Saya merupakan mahasiswi dari kelas MBA 34 Jogja, Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Berikut merupakan daftar isi dari paparan yang akan saya sampaikan. Pertama, bab 1 terdapat pendahuluan, yang di dalamnya ada latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya di bab 2 tentang landasan teori, mencakup definisi usaha mikro, kecil, dan menengah, sistem informasi geospasial, model bisnis, inovasi bisnis, dan kanvas model bisnis. Lalu yang terakhir di bab 3, metode penelitian, mencakup desain penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Bab 1, pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil observasi pemanfaatan teknologi geospasial dalam bisnis. Ditemukan bahwa teknologi geospasial, khususnya sistem informasi geografis, sebetulnya bukan hal yang baru yang ada di Indonesia. Namun, pemanfaatan dalam bisnis itu masih sangat terbatas, yakni hanya untuk bisnis skala besar. Contohnya seperti perusahaan Kraft Heinz, Tower Bersama Group, BAT, Vape Group, yang dimiliki oleh Astra, dan juga Starbucks. Bahkan, Starbucks menggunakan solusi geospasial atau sistem informasi geografis ini untuk membuka cabang baru. Yang kedua, yakni hasil observasi pemanfaatan teknologi geospasial pada UMKM, di mana sebetulnya lokasi itu merupakan salah satu komponen yang paling strategis dalam strategi pemasaran, dan yakni merupakan tempat atau place biasanya dalam marketing mix. Untuk mengembangkan usaha, jenis usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM, itu butuh dalam mencari informasi yang relevan khususnya tentang lokasi bisnis yang sebetulnya paling sesuai dengan bisnis mereka. Namun, untuk menentukan lokasi bisnis ini dibutuhkan informasi spasial yang betul-betul relevan. Dapat menggunakan sistem informasi geospasial tentu saja. Namun solusi geospasial untuk menentukan lokasi yang sesuai dengan kriteria itu membutuhkan dan hanya bisa dilakukan oleh ahli geospasial, sehingga implementasinya menjadi cukup mahal. Dari latar belakang tersebut timbul pertanyaan, bagaimana caranya memberikan solusi geospasial bagi pengembangan bisnis UMKM yang bisa dilakukan secara mandiri oleh pelaku UMKM sehingga biayanya bisa jauh lebih murah. Ini muncullah rumusan masalah dari peneliti memiliki gagasan platform Geo UMKM. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian untuk mengeksplorasi kebutuhan pelaku UMKM sebagai pengguna air platform GUMKM dalam rangka mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan sistem informasi geografis atau SIG. Pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, yakni dari gagasan platform GeoUMKM tersebut muncullah dua pertanyaan penelitian. Pertama, terkait apa saja proposisi nilai yang dikehendaki oleh UMKM sebagai target pengguna platform GeoUMKM. Lalu yang kedua, bagaimana model bisnis yang dapat mendukung proposisi nilai tersebut. Dari dua pertanyaan penelitian tersebut muncullah dua tujuan penelitian, yakni eksplorasi kebutuhan target pengguna platform GUMKM untuk mengembangkan bisnis berbasis lokasi, dan eksplorasi elemen model bisnis yang dapat mendukung eksekusi proposisi nilai tersebut. Lalu kemudian manfaat dari penelitian, ada 3 manfaat atau 3 target manfaat dari penelitian ini. Pertama, yakni bagi peneliti itu sendiri, di mana penelitian bisa sebagai landasan perancangan platform GUMKM yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM sebagai pengguna air. Untuk akademisi sendiri, dapat memperoleh wawasan baru tentang metode penelitian dalam memvalidasi ide inovasi bisnis. Dan yang terakhir, yang paling penting bagi ahli atau praktisi geospasial, di mana penelitian ini bisa memberikan gambaran implementasi ilmu geospasial, khususnya pemanfaatan sistem informasi geografis untuk pengembangan bisnis. Lalu yang kedua, dalam bab 2 ada landasan teori. Yang pertama, definisi usaha mikro, kecil, dan menengah. Definisi UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah di pasal 1 dan di bab 1, di mana usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Begitupun usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil dan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Namun, ada juga definisi UMKM menurut Bank Indonesia dalam Award di tahun 2014, di mana usaha kecil, termasuk usaha mikro atau UM, merupakan entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Sementara itu, usaha menengah merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 200 juta rupiah sampai dengan 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan. Lalu yang kedua, sistem informasi geografis. Menurut Mojae dan kawan-kawan tahun 2007, sistem informasi geografis atau SIG adalah alat berbasis komputer untuk menganalisa, menyimpan, memanipulasi, dan memvisualisasikan informasi geografis atau lokasi, dan biasanya dalam bentuk peta. Aronoff tahun 1989 menyatakan bahwa sistem informasi geografis merupakan cara untuk penyimpanan dan memanipulasi informasi-informasi geografis atau informasi yang mengandung data lokasi atau spasial dengan berbasiskan sistem komputer. Crunch di tahun 2002 menyatakan bahwa kemampuan sistem informasi geografis dalam memasukkan, mengedit, mengambil, menganalisis, hingga memvisualisasikan data spasial dapat dimanfaatkan untuk memproyeksikan dan membantu penelitian terkait penentuan lokasi. Dan salah satu implementasi SIG dalam bisnis yang dapat dilakukan, yakni SIG dapat dimanfaatkan untuk mengetahui tempat atau lokasi yang cocok untuk mencapai target pasar, di mana salah satu metode pengembangan bisnis yaitu melalui strategi pemasaran yang efektif. Pemasaran pun tidak terlepas dari 4P, yang merupakan salah satunya yakni place atau lokasi atau tempat. Yang ketiga yakni model bisnis, di mana model bisnis itu menunjukkan bagaimana cara dan nilai apa saja yang ingin diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya dalam menawarkan produk maupun jasa. Model bisnis juga bisa dimanfaatkan perusahaan dalam menjalankan bisnis agar penghasilan pendapatan sehingga perusahaan dapat mempertahankan keberadaannya. Jadi memang untuk memodelkan bagaimana perusahaan mendapatkan pendapatan atau revenue, dan bagaimana cara perusahaan itu mempertahankan kedudukannya atau keberadaannya agar lebih sustainable. Dan ada juga model bisnis berbasis teknologi dan lokasi, di mana banyak bisnis saat ini yang memang memanfaatkan teknologi dalam pengembangan bisnisnya. Dengan teknologi, proses penciptaan inovasi bisnis bisa dilakukan secara cepat dan lebih mudah. Salah satunya inovasi UMKM di bidang kuliner, yang saat ini yang paling berkembang adalah Cloud Kitchen, model bisnis Cloud Kitchen. Model bisnis ini merupakan ruang komersial, jadi menyewakan ruang komersial yang disediakan untuk memproduksi makanan khusus untuk pemesanan yang dibawa pulang atau biasa disebut dengan take away, atau dikirim langsung ke pelanggan atau delivery. Konsep ini disebut juga atau dikenal juga sebagai dapur virtual, dapur bersama, atau ghost kitchen, di mana memang sepertinya tidak ada tokonya, hanya dapur saja. Nah, model bisnis cloud kitchen ini sangat mengandalkan lokasi untuk menjangkau pelanggan. Jadi semakin lokasi cloud kitchen ini strategis sesuai dengan target pelanggan, maka akan semakin efektif dan akan meningkatkan revenue bagi perusahaan. Selanjutnya, inovasi bisnis. Menurut Everett Rogers tahun 1983, inovasi merupakan ide, gagasan yang diimplementasikan dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang maupun kelompok orang tertentu untuk diimplementasikan atau diadopsi. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, inovasi juga merupakan kegiatan penelitian, pengembangan, atau perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengembangan, penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau proses produksinya. Dan inovasi sendiri menjadi salah satu strategi yang biasanya dilakukan untuk mengembangkan bisnis oleh pemilik bisnis. Bentuk inovasi juga beragam, mulai dari inovasi produk, inovasi
proses, inovasi posisi, bahkan inovasi paradigma. Keempat cara inovasi ini atau elemen ini itu biasanya menjadi acuan oleh pemilik bisnis untuk mengembangkan bisnis atau produk maupun jasa yang mereka tawarkan. Salah satu pendekatan yang biasa digunakan yakni adalah dengan design thinking, di mana design thinking ini adalah pendekatan yang berpusat pada manusia atau inovasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kebutuhan pengguna, ketersediaan teknologi, dan juga persyaratan untuk kesuksesan bisnis. Jadi memang fokusnya itu lebih kepada pengguna atau sebagai user atau sebagai orang yang memang menggunakan jasa atau layanan tersebut. Dan design thinking ini merupakan proses yang berulang di mana tidak ada tahapan 1, 2, 3, 4 namun bisa saling mengakomodasikan setiap tahapannya. Design thinking sendiri terdiri dari 5 tahap yang masing-masingnya itu berfokus tetap kepada manusia atau pengguna sebagai end user. Kemudian kanvas model bisnis. Berdasarkan Osterwalder dan Pickner di tahun 2010, model bisnis dapat dijabarkan ke dalam 9 blok bangunan yang menggambarkan bagaimana perusahaan dapat menghasilkan uang, di mana mencakup proposisi nilai, hubungan pelanggan, segmen pelanggan, saluran arus pendapatan, aktivitas kunci, sumber daya manusia, atau sumber daya utama, di dalamnya termasuk sumber daya manusia, mitra kunci, dan struktur biaya. Ini merupakan 9 blok bangunan kanvas model bisnis di mana setiap bloknya itu saling berkaitan satu sama lain dan saling memberikan respon maupun saling berkaitan seperti itu. Dan ini kanvas model bisnis ini juga bisa menunjukkan bagaimana perusahaan tersebut sebetulnya beroperasi atau kegiatan operasional yang biasanya dilakukan oleh perusahaan tersebut. Bab 3 yakni masuk ke dalam metode penelitian. Yang pertama tentang desain penelitian. Dalam penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian aplikatif di mana fokus pada pengumpulan informasi dalam rangka penyelesaian masalah. Modelnya sendiri merupakan kualitatif eksploratif, di mana kualitatif sendiri merupakan suatu pendekatan di mana memungkinkan untuk memeriksa pengalaman orang secara detail dengan serangkaian metode penelitian spesifik. Lalu eksploratif sendiri yakni digunakan untuk mengetahui kebutuhan target pengguna khususnya GUMKM, yakni pelaku UMKM sebagai pengguna hire atau end user untuk mengembangkan bisnis mereka yang kemudian digunakan sebagai dasar pembuatan model bisnis. Yang kedua, metode pengumpulan data. Data sendiri terdapat 2 tipe, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung diambil dari tangan pertama atau dari sumbernya secara langsung. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber data yang sudah ada. Metode pengumpulan data primer dan data sekunder sendiri sebagai berikut. Untuk data primer, dalam penelitian ini akan melalui wawancara semi terstruktur yang objeknya yakni adalah pelaku UMKM dan juga target dari UMKM itu sendiri atau yang menggunakan jasa atau layanan dari UMKM serta observasi dengan objek yang serupa. Lalu data sekunder dilakukan dengan kajian literatur untuk membangun pembuatan model bisnis dan juga studi dokumen sebagai bahan analisis, di mana studi dokumen ini akan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber terpercaya seperti website pemerintah daerah, website resmi UMKM, hingga data yang diperoleh dari website atau sumber data organisasi yang memang berwenang untuk mengolah data seperti kata data dan sebagainya. Yang ketiga, metode analisis data. Ada 3 analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama, analisis konten, yakni untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi yang pada akhirnya memformulasikan strategi dalam pembuatan bisnis model atau model bisnis. Kemudian analisis peta empati, di mana peta empati ini sebetulnya adalah alat yang digunakan untuk memudahkan memahami kebutuhan dan keinginan pengguna. Jadi peta empati ini juga bisa dimanfaatkan untuk menyelaraskan strategi bisnis dan proposisi nilai yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pengguna. Dan peta empati ini akan mencoba untuk memperkuat hasil dari analisis konten. Yang selanjutnya adalah validasi model bisnis, di mana untuk memvalidasi platform GUMKM ini, peneliti akan mencoba mengeksplorasi rancangan model bisnis berdasarkan hasil pengumpulan data dan melakukan iterasi berdasarkan umpan balik atau feedback dari pelaku UMKM sebagai pengguna hire GUMKM. Nah, keunikan dan kontribusi penelitian.
dari penelitian ini adalah sebetulnya belum ada platform serupa atau platform yang memanfaatkan teknologi sistem informasi geospasial khusus yang menargetkan kepada UMKM sebagai pengguna akhir untuk meningkatkan bisnis mereka. Jadi memang biasanya SIG itu dimanfaatkan oleh entities atau organisasi yang cukup besar, jadi belum merambah sampai UMKM karena itu tadi biaya yang cukup mahal dan tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh pelaku UMKM. Berikut daftar pustaka dari rencana penelitian ini. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fatika Nurami Andina undur diri. Terima kasih banyak. Selamat siang.